Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Manufitri, BP 17, mata kuliah kewirausahaan, dosen William Meta SIMM. Baiklah, saya akan mengulas kembali studi kasus yang kedua, yaitu berkaitan dengan studi kasus yang pertama. Berkat ide dan masukan dari Anda, sekarang Mawar sudah menemukan peluang usahanya. Mawar juga sudah mengetahui usaha apa yang akan dikerjakannya serta inovasi yang akan dilakukannya. Namun, Mawar kesulitan untuk menentukan langkah awal yang akan diambilnya. Pertanyaannya yaitu, yang pertama adalah bantu Mawar untuk membuat bisnis plan agar memudahkan mengelola bisnis baru. Bisnis plan harus meliputi ringkasan eksekutif tentang usaha, latar belakang perusahaan, analisis pasar dan pemasaran, analisis produksi, analisis sumber daya manusia, analisis keuangan, rencana pengembangan usaha, dan risiko usaha. Yang B-nya, bantu Mawar merancang usaha baru dan model pengembangannya. Hal ini meliputi gagasan utama, tujuan usaha, analisis, dan evaluasi. Baiklah, yang pertama adalah merancang bisnis plan. Yang pertama, ringkasan eksekutif tentang usaha. Maraknya COVID-19 menyebabkan terganggunya aktivitas kita di luar rumah. Berkurangnya aktivitas kita di luar rumah membuat hidup kita seperti di dalam sebuah jeruji besi dan membuat terhambatnya kebebasan kita di luar rumah. Dengan demikian, banyak orang yang merasa bosan dan terkadang kesusahan untuk membeli cemilan untuk dimakan. Inilah mengapa keripik anti galau ini hadir untuk mengusir rasa galau karena bosan, tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa makan di luar rumah, karena kita harus di rumah saja. Usaha cemilan yang dibuat adalah usaha keripik anti galau, di mana bahannya adalah pisang dan ubi. Keripik anti galau ini memiliki dua rasa, yaitu rasa manis dan pedas. Rasa manisnya dari pisang dan rasa pedasnya dari ubi, di mana keripik galau ini menyajikan dua rasa yang berbeda, seperti yang telah disebutkan tadi. Tujuan membuat keripik anti galau ini adalah sebagaimana namanya, yaitu keripik anti galau. Maka tujuannya adalah menghilangkan rasa galau dan membuat orang lebih mudah untuk mencicipi cemilan rumahan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Visinya menghilangkan kegalauan dan menaburkan sedikit kebahagiaan lewat makanan. Misinya mempromosikan keripik anti galau di sosial media, menitipkan keripik anti galau ini di warung-warung dan rumah makan terdekat atau yang masih buka. Yang ketiga, menyediakan keripik anti galau sesuai permintaan pembeli. Yang kedua, latar belakang perusahaan. Usaha cemilan keripik anti galau ini berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Barat, Jorong Guguk Naneh, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Pembiayaannya, para pendiri usaha mencari pembiayaan bisnis ini dari milik sendiri, keluarga, teman, atau kenalan. Tim manajemennya dibentuk oleh pendiri yang merupakan mahasiswa dari UIN/IB Padang. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, diharapkan dapat membantu cara berpikir dan bertindak tim manajemen dalam melaksanakan bisnis ini. Perkiraan penjualan, dengan beberapa pertimbangan, saya memperkirakan pembiayaannya per hari kami memperoleh nilai penjualan sebesar Rp10.000 atau setara dengan Rp280.000 per bulan. Keuntungan bersihnya per bulan adalah Rp56.000. Modal awal dalam usaha ini adalah Rp50.000. Dalam pembuatan keripik anti galau ini, kami membuat 50 bungkus. Rinciannya adalah ubi 1 kg 5.000, pisang seikat 15.000, bumbu pedas 1 bungkus berarti 5.000, minyak goreng 7.000, upah packing 10.000, upah penitipan warung dan rumah makan 9.000. Totalnya menjadi 50.000. Perkiraan pendapatan per hari, misalkan terjual 10 bungkus, harga 1 bungkusnya adalah 1.000, maka 10 dikalikan 1.000 adalah 10.000. Dalam per minggunya, jika per minggu berarti 10 dikali
7 hari maka mendapatkan 70.000. Kalau dalam sebulan berarti 70.000 dikalikan 4 minggu akan mendapatkan hasil 280.000. Keripik anti galau yang diproduksi di awal adalah 50 bungkus. Dalam sehari menghabiskan keripik sebanyak 10 bungkus keripik. Maka kurang lebih seminggu keripik yang habis. Berarti pendapatan dikurang modal awal 280.000 dikurang 50.000 adalah 130.000. Analisis pasar dan pemasaran. Gambaran produknya. Produk saya adalah berupa keripik anti galau dengan varian rasa yaitu manis dan pedas. Untuk awal bisnis saya merencanakan 2 varian yaitu keripik pisang manis, keripik ubi pedas. Produk tersebut ada kemungkinan akan banyak diminati karena rasa yang dimiliki sangat enak dan juga harganya yang terjangkau sesuai dengan perekonomian dan kondisi saat ini. Gambaran pasarnya, pasar utama saya adalah semua kalangan usia dari anak-anak sampai kalangan dewasa. Di sisi lain, saya juga menitipkan sebagian produk di warung-warung dan rumah makan. Analisis produksinya, usaha cemilan keripik anti galau ini terbuat dari bahan pisang dan juga ubi. Oleh karena itu, perlu keahlian untuk membuatnya menjadi keripik. Secara garis besar, usaha saya diperoleh dengan cara sebagai berikut. Ubi dan pisang yang sudah siap dikupas kulitnya. Yang kedua, mulai mengiris-ngiris ubi dan pisang tadi menjadi irisan yang tipis sehingga saat dimasak akan terasa kriuk. Yang ketiga, ubi yang telah siap digoreng kemudian diberi bumbu pedas sehingga nanti akan memunculkan rasa pedas pada keripik ubi. Sedangkan pisang tidak perlu diberikan bumbu apapun karena pisang yang digunakan adalah pisang yang manis. Analisis sumber daya manusianya, kami membagi SDM menjadi 4, yaitu bagian produksi, operasional, dan produksi, operasional, sales, dan keuangan. Analisis keuangan, saya akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi milik sendiri, keluarga, teman atau kenalan, lembaga keuangan. Saya membutuhkan modal awal Rp50.000 untuk kegiatan operasional pemasaran dan bahan baku. Setiap pembuatan keripik anti galau 50 bungkus rinciannya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Rencana pengembangan usahanya implementasikan pada 2 titik waktu. Pada awal perekrutan saleh untuk stand awal kami pengembangan meliputi strategi marketing dan membuat produk. Pada pembuatan cabang atau franchise, pengembangannya adalah pelatihan untuk semua bagian SDM yaitu produksi, operasional, dan sales. Risiko usaha ini adalah pesaing makanan yang pada saat ini sedang banyak-banyaknya. Di sisi lain, yang ditakutkan adalah tidak adanya tempat penitipan warung-warung dan rumah makan yang tersedia untuk penitipan keripik karena kondisi yang semakin sulit. Salah yang kedua, bantu mau merancang usaha baru dan model pengembangannya. Hal ini meliputi yang pertama adalah gagasan, menjual keunikan, unik serta kreatif. Keunikannya terletak pada merek yang digunakan oleh keripik ini, yaitu keripik anti galau. Yang kedua adalah melakukan duplikasi usaha lain, amati, tiru, dan kemudian modifikasi atau ATM. Keripik ini merupakan duplikasi dari makanan lain, namun di sini saya menjualnya sekaligus yang keripik ubi dan juga keripik pisang secara bersamaan. Usaha fasilitas tambahan dengan memberi nilai tambah. Nilai tambah pada keripik anti galau ini adalah terletak pada kualitas pisang dan ubinya. Karena beda daerah, beda juga rasa dari pisang dan ubi keripik ini. Menjual bakat keterampilan. Dalam pembuatan keripik anti galau ini dibutuhkan keahlian dalam mengiris-ngiris pisang dan ubi ini menjadi tipis sehingga membuat keripik ini menjadi enak. Selanjutnya menjadi agen produk serta jasa milik orang lain. Karena keripik anti galau ini dibuat sendiri oleh penjual, maka penjual tidak perlu menjadi agen produk atau jasa milik orang lain. Menjual barang bekas atau sekon. Karena keripik ini dari bahan yang berkualitas dan langsung dari sumbernya, maka keripik ini tidak menjual bahan baku yang bekas. Segera membuka kantor. Jika usaha ini lancar, maka akan dibuat atau membuka kantor untuk usaha keripik ini. Membeli waralaba. Jika mudah semakin berkembang, maka akan dibuatkan cabang di daerah dekat Kabupaten Sinunjung, misalnya kabupaten tetangga seperti Damasraya dan Saulunto.
Membuka bisnis dan usaha bersama. Dengan semakin berkembangnya usaha cemilan keripik anti galau ini, maka akan membuka bisnis dan usaha bersama. Tujuan usaha sebagai rencana aksi. Tindakan dari usaha cemilan keripik anti galau ini adalah untuk membantu menyediakan cemilan yang membuat masyarakat tidak bersusah payah untuk keluar rumah di tengah kondisi saat ini. Analisis legalitasnya. Legalitas perusahaan bagi usaha non formal sesuai dengan Pasal 7 Surat Keputusan Nomor 408 Tahun 1997. Yang kedua adalah pasar. Strategi dalam memasarkan produk atau usaha ini adalah dengan memasarkannya secara online maupun offline. Secara online dapat dengan mempromosikannya lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sedangkan dengan cara offline, dengan mempromosikannya ke orang-orang terdekat dan menitipkan di warung-warung dan rumah makan. Produksi. Usaha ini bisa berjalan dengan jangka waktu yang panjang karena ini merupakan cemilan yang tidak akan membuat orang merasa bosan. Analisis kelayakan keuangan sesuai dengan yang dijelaskan tadi juga. Kemudian evaluasinya. Adapun evaluasi yang dapat diaplikasikan terhadap kategori posisi yang umum adalah manajemen, administratif, teknis, dan penjualan. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.